Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang rekan-rekan jurnalis atau perwakilan media yang telah berkenan hadir dalam acara pada pagi hari ini. Saya Paskali Siswari, teman-teman yang akan memandu jalannya konferensi pers pada pagi hari ini, Jakarta Investment Festival JIF 2026 dengan tema Advancing Today, Securing Tomorrow. Teman-teman, di tengah meningkatnya ketidakpastian global akibat perubahan geopolitik dan juga geoekonomi, tatanan kerjasama internasional kini membentuk lingkungan yang semakin kompleks dan juga kompetitif. Perubahan kondisi global tersebut tentu menghadirkan tantangan dan juga tantangan yang cukup besar bagi perekonomian dunia, khususnya atau termasuk di Indonesia, khususnya di Jakarta. Nah, mengusung tema Advancing Today, Securing Tomorrow, Jakarta ingin menegaskan pentingnya menjaga stabilitas ekonomi sebagai fondasi untuk mendorong investasi yang berkelanjutan serta memberikan dampak jangka panjang bagi masyarakat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk menghadirkan kepastian, lalu juga pendampingan dan fasilitas bagi mitra investor serta seluruh stakeholder. Komitmen ini teman-teman menjadi bagian dari upaya bersama dalam membangun Jakarta sebagai pusat investasi yang tangguh dan juga berdaya saing di masa depan. Nah, di tengah tantangan ekonomi global tersebut, lalu muncul pertanyaan, bagaimana Jakarta tetap menarik bagi investor? Lalu peluang investasi apa yang ingin ditawarkan melalui Jakarta Investment Festival JIF 2026? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, sudah hadir pagi ini bersama kami di pagi hari ini, ada ahli ekonomi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Bapak Sakti Arif Wicaksono. Lalu ada Kepala Unit Pengelola Jakarta Investment Center, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP Provinsi DKI Jakarta, Ibu Ezrin Kartika. Dan yang terakhir ada Investment Promotion Specialist Jakarta Investment Center, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, Ibu Francisca Hika. Oke, ini nanti kita akan mendengarkan langsung dari ketiga narasumber paparan dan juga statement yang akan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan tadi. Tentu akan langsung dilanjutkan dengan tanya jawab. Jadi kalau ada teman-teman media yang ingin bertanya, silahkan langsung tulis pertanyaannya di kolom chat. Jangan lupa cantumkan nama dan juga asal media. Nanti akan langsung dijawab oleh ketiga narasumber hari ini. Oke, kita akan langsung saja mendengar penjelasan soal kondisi ekonomi secara umum bersama Bapak Sakti Arif Wicaksono, ahli ekonomi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, yang akan memberikan insight dan gambaran yang lebih luas soal potensi dan juga tantangan investasi di Jakarta. Saya akan langsung serahkan kepada Pak Sakti. Silakan Pak. Ya, terima kasih Mbak Riri dan pada rekan-rekan media yang hadir dalam kesempatan pada hari ini. Mungkin saya ingin melanjutkan dari apa yang disampaikan oleh Mbak Riri tadi, bahwa memang Jakarta sebagai salah satu pusat ekonomi di Indonesia, kalau lihat dari perkembangan ekonomi terkini di triwulan 1 2026 di tengah ketidakpastian global, alhamdulillah ekonomi Jakarta masih dapat tumbuh kuat pada kisaran 5,59%. Ini artinya melanjutkan dari pertumbuhan triwulan sebelumnya yang cukup tinggi 5,71%, dan ini tentunya ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang cukup kuat, terutama terkait dengan kegiatan HBKN, Ramadan, Idul Fitri dan juga Imlek yang berbarengan. Kemudian ada beberapa sektor-sektor unggulan yang masih tumbuh cukup tinggi seperti perdagangan, informasi komunikasi dan penyediaan akomodasi dan makan minum. Tentunya ini juga kalau kita lihat datanya, memang konsumsi rumah tangga ini masih menjadi penopang utama, dan salah satu yang cukup menarik adalah investasi ini masih relatif cukup tumbuh tinggi ya. Jadi sumbangannya itu sekitar di sini 1,68% di triwulan 1 2026. Dan tentunya ini kalau kita lihat pangsa ekonominya sendiri, bahwa memang Jakarta ini cukup penting ya bagi Indonesia, karena pangsanya 16,67% secara nasional,
Dan ini kalau kita bandingkan dengan provinsi Jawa lainnya, memang kita masih yang terbesar. Jadi prospeknya dan ininya masih cukup penting bagi laju pertumbuhan ekonomi secara nasional. Mungkin kemudian dari sisi inflasi ini juga sebagai salah satu penopang daya beli masyarakat, tentunya inflasi sampai dengan data bulan Mei 2026 ini menunjukkan perkembangan cukup baik, di mana secara year on year ini mencapai 2,49%. Artinya kalau kita bandingkan secara nasional, ini juga kita lebih rendah dari nasional yang sudah mencapai 3,088%. Dan juga secara Pulau Jawa ini juga menjadi provinsi yang laju inflasinya cukup rendah. Nah, memang kalau kita lihat di penyebab-penyebab inflasi di bulan Mei ini memang dari sisi tentunya kita tahu harga bahan bakar yang meningkat seiring dengan perkembangan harga minyak dunia, kemudian ada cabai merah, minyak goreng, bawang merah. Tapi beberapa seperti komoditas pangan seperti daging ayam beras, telur ayam beras ini masih bisa kita kendalikan sehingga dampaknya mungkin tidak terlalu cukup berat ya terhadap inflasi di Kota Jakarta. Kemudian saya juga menyoroti dari sisi investasi. Tadi kalau kita lihat bahwa pertumbuhannya ini, kalau kita lihat datanya di triwulan 1 2026 dari realisasi PMA dan PMD ini tumbuhnya bisa cukup tinggi ya, sekitar sebentar saya cek dulu. Di sekitar 12,82% di triwulan 1 2026. Ini artinya kepercayaan investor terhadap ekonomi terhadap Jakarta ini masih cukup besar, sehingga kalau kita rencana melakukan kegiatan Jakarta Investment Festival di tahun 2026, tentunya prospeknya cukup besar, kita dapat menjaring investor-investor potensial di luar negeri. Dan secara umum di tahun 2026 ini kita melihat bahwa pertumbuhan ekonomi Jakarta masih on track ya, masih on track pada kisaran sekitar 4,9 sampai 5,7% dengan laju inflasi yang tetap terkendali dalam kisaran yang sesuai dengan target Bank Indonesia sebesar 2,5% plus minus 1%. Jadi tentunya beberapa perkembangan makroekonomi Jakarta ini bisa menjadi salah satu potensi untuk bagaimana investasi dari luar negeri maupun dari dalam negeri bisa terus berlanjut ya di tahun 2026 dan tentunya di tahun 2027 ke depannya. Mungkin itu Mbak Riri sebagai pengantar untuk terkait dengan bagaimana kondisi makroekonomi Jakarta ini dapat menopang perkembangan kegiatan investasi di kedepannya di Jakarta. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Sakti, datanya banyak, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan juga oleh teman-teman media yang hadir pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya saya akan persilakan perwakilan dari Jakarta Investment Center DPM PTSP Provinsi DKI Jakarta selaku penyelenggara kegiatan JIF 2026. Nanti akan langsung menyampaikan nih gambaran umum, lalu juga tujuan dan latar belakang tema JIF yang diambil tahun ini, yaitu Advancing Today, Securing Tomorrow. Saya akan langsung saja persilakan Mbak Esrin dan juga Mbak Siska, silahkan. Oke, terima kasih Mbak Riri. Selamat pagi teman-teman rekan-rekan media semuanya yang sudah hadir pada pagi hari ini. Seperti yang disampaikan oleh Mbak Riri sebelumnya, Jakarta Investment Festival atau JIF ini merupakan kegiatan forum bisnis tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Di sini kita tahun ke-6 nih Mbak Riri ya, dari tahun 2021 dan ini tahun 2026. Kita mengangkat tema Advancing Today, Securing Tomorrow. Forum ini mempertemukan berbagai stakeholder seperti pemerintah, pelaku usaha, inovator, investor lokal maupun global. Nah, kegiatan ini tuh banyak sih kegiatannya nih Mbak Riri. Ada dialog strategis, project showcase dari BUMD dan BLUD di Provinsi DKI Jakarta. Juga ada kegiatan networking dan deal making platform. Selanjutnya, penyelenggaraan JIF ini ditujukan untuk mempromosikan berbagai peluang investasi di Jakarta lewat proyek-proyek strategis BUMD dan BUMN di Jakarta. Melalui penyelenggaraan kegiatan ini diharapkan investor dapat berkolaborasi nih dengan kami pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk bersama-sama membangun DKI Jakarta. Nah, yang kita tahu nih saat ini kan krisis geopolitik tuh lagi merebah lah.
iklim pangan itu sehingga mengakibatkan ketidakstabilan pasar dan kondisi global. Oleh karena itu, para investor ini merubah prioritas investasinya, di mana mereka lebih mengutamakan ketahanan, kepastian, dan keberlanjutan melalui mitra-mitra yang terpercaya. Untuk merespon hal itu, Jakarta menawarkan berbagai keunggulan investasi, dari pemerintah yang tangguh, fasilitas investasi yang dari awal sampai dengan akhir, lalu zero abandon commitment, di mana Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk memfasilitasi minat investasi yang masuk dari calon mitra potensial. Melalui hal tersebut, kami berharap para calon investor akan merasa lebih aman dan percaya untuk berinvestasi di Jakarta. Oke, selanjutnya dengan tema Advancing Today, Securing Tomorrow, JIF tahun 2026 ini menekankan pada ketahanan atau resiliensi Jakarta sebagai destinasi investasi. JIF 2026 ini mengupayakan ketahanan kota atau ketangguhan Jakarta melalui kolaborasi 3 aspek, yaitu riset dan inovasi, pembangunan infrastruktur berketahanan, dan dapat diwujudkan semua itu melalui kerjasama dengan permodalan atau capital that connects. Ketiga aspek ini nantinya akan diterjemahkan menjadi pavilion pameran pada kegiatan kita nanti nih Mbak Riri, dan diskusi investasi strategis ini pada JIF Summit bulan Agustus tahun 2026. Kita mempunyai rangkaian kegiatan JIF tahun 2026 ini diselenggarakan dari bulan Juni sampai dengan Agustus, tadi sampai sudah disampaikan oleh Mbak Riri. Hari ini kita sudah memulai rangkaian pertama nih Mbak. Oke, kita mulai dengan press conference dan selanjutnya kita akan ada networking exclusive session dengan subtema Jakarta Investment Gateway. Itu kita kolaborasi dengan kantor perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta di Hotel Kempinski Jakarta siang ini. Selanjutnya untuk meningkatkan awareness terhadap JIF 2026 ini, kita juga baru pertama kali nih Mbak Riri dan rekan-rekan sekalian, itu kita akan ada podcast dengan RRI. Itu dalam acara Beranda Astacita. Juga untuk first time kita juga akan ada siaran di TVRI. Itu nanti sekitar untuk RRI podcast itu kita tanggal 10 dilakukan besok ya. Selanjutnya untuk yang siaran TVRI itu kita akan di tanggal 23 Juni tahun 2026. Selanjutnya di bulan Juli kita akan ada 3 kegiatan, yaitu JIF Class, JIF Talks yang pertama, lalu selanjutnya di JIF Talks yang kedua. Nah, yang gongnya nih, itu kita bulan Agustus, sekitar pekan ketiga, itu akan ada JIF Summit-nya. Itu akan ada exhibition dan project presentation, dan itu akan dilakukan selama 2 hari, Mbak Riri. Itu banyak banget diskusi strategis dengan berbagai stakeholders dari dunia usaha, investor, dan pemerintah. Nah, JIF ini akan dibuka oleh Pak Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan akan ditutup oleh Bapak Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Oke, selanjutnya secara teknis akan dilanjutkan oleh Mbak Siska. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Terima kasih Bu Ezrin. Izin melanjutkan, kira-kira apa sih yang baru di Jakarta Investment Festival 2026 ini? Memang ini sudah JIF kali ke-6 ya Mbak Riri. Jadi 2021 itu JIF yang pertama, jadi JIF 2026 ini yang ke-6 ya. JIF 2026 ini yang terbaru, kita akan bertransformasi Mbak Riri menjadi one stop investment destination. Apa artinya? Kalau sebelum kegiatan sebelum tahun sebelumnya, kegiatan project exhibition, dialog strategis, dan networking itu dilakukan secara terpisah. Tahun ini kita coba satukan semua dalam satu ekosistem investasi yang terintegrasi pada JIF Summit 2026. Harapannya nanti investor bisa diberikan kemudahan untuk mengeksplorasi potensi-potensi apa saja sih terkait investasi di Jakarta di satu tempat, seperti itu Mbak Riri. Terus apalagi sih yang baru di JIF 2026 ini? Kalau di tahun-tahun sebelumnya mungkin JIF hanya menawarkan proyek-proyek yang
dimiliki oleh BUMD DKI Jakarta. Lalu tahun ini kita mencoba untuk berkolaborasi dengan BUMN dan BLU tentu saja yang memiliki proyek-proyek di DKI Jakarta. Tujuannya memang untuk mengoptimalkan pembangunan di DKI Jakarta itu sendiri. Lalu tadi juga Bu Ezrin sudah menjelaskan bahwa tema GIF tahun ini yaitu Advancing Today, Securing Tomorrow memang menekankan pada ketahanan atau resiliensi Jakarta. Melalui 3 aspek tadi sudah dijelaskan. Kalau kita mengingatnya mungkin bisa F, M, dan C ya. Future Proof City, Minds to Market, dan Capital That Connects. Apa sih maksudnya pavilion tersebut? Jadi misalnya investor mau lihat proyek-proyek infrastruktur di Jakarta gitu ya, bisa datang ke pavilion Future Proof City, Mbak Riri. Lalu jika investor tersebut juga ingin melihat hasil riset dan inovasi dari akademisi, lembaga riset, dan universitas terkemuka di Indonesia gitu, bisa datang ke pavilion Minds to Market. Lalu yang tidak kalah menarik, Mbak Riri, investor jika datang ke GIF 2026 ini bisa datang ke Capital That Connects untuk jika ingin mendapatkan informasi tentang permodalan, pembiayaan, lalu kerjasama terkait permodalan, seperti itu Mbak Riri. Harapannya tadi ya, investor bisa diberikan kemudahan untuk melakukan potensi-potensi investasi yang ada di Jakarta. Lalu selain itu dari ketiga pavilion ini ada juga Jakarta Main Stage. Memang main stage ini diharapkan nanti kita ada kegiatan-kegiatan seremonial seperti opening ceremony, lalu ada diskusi strategis dan juga high level panel untuk membahas terkait isu-isu investasi di Jakarta. Lalu juga ada kuliah umum dari beberapa universitas, ini juga baru ya Mbak Riri di tahun ini. Dan juga ada project presentation dari BUMN, BUMD, BLU, dan BLUD di DKI Jakarta gitu. Lalu ada juga Mbak Riri stand pameran yang tadi kan sangat segmented ya sektornya di 3 pavilion tadi. Nah untuk sektor-sektor lain yang lebih beragam, kami juga menghadirkan stand pameran untuk para BUMD, BLUD, BUMN, dan BLU yang memiliki proyek di DKI Jakarta, Mbak. Lalu yang menarik juga Mbak di tahun ini, kita ada business lounge dan co-working space. Jadi investor dapat melakukan one-on-one meeting, business matching, dan networking di tempat ini gitu. Jadi bisa juga mungkin WFJ ya Mbak Riri, work from GIF gitu. Jadi ini emang baru juga ya di GIF tahun ini. Lalu ada podcast station Mbak Riri, kalau kita tahu kan podcast ini memang lagi happening banget ya di tahun ini gitu. Jadi para OPD di DKI juga berusaha membuat podcast gitu. Jadi kita berkolaborasi dengan BPSDM, dengan Rabu Belajar, dan podcast Kopi Sedap yang dimiliki OPD-OPD di DKI untuk hadir mengisi stand di GIF 2026 ini. Lalu selanjutnya izin menjelaskan juga terkait tahun ini Jakarta menawarkan 40 proyek strategis senilai kurang lebih 114 triliun rupiah atau setara 6,9 miliar USD. Ini menggunakan nilai kurs APBN tahun 2026 yang meliputi 9 sektor yaitu di sektor residensial, ada hospitality atau perhotelan, di sini include untuk membangun hotel. Lalu juga ada pembangunan sports hub, fasilitas olahraga, kawasan industri dan logistik, komersial, mixed use, dan TOD. Lalu pembangunan utilitas, transportasi, dan juga sektor terakhir yaitu waterfront township. Memang lebih beragam ya Mbak Riri, tahun ini tuh ada 9 sektor yang kita coba promosikan. Sebagai informasi juga bahwa proyek-proyek ini dimiliki oleh 10 BUMD DKI Jakarta, lalu 1 anak perusahaan BUMD dan
1 BLUD, 4 BUMN, dan 1 BLU yang mempunyai proyek di Jakarta. Selain proyek-proyek milik BUMD DKI, Mbak Riri izin menjelaskan juga kami sebagai di DPMPTSP mencoba mengembangkan kajian untuk peluang investasi di 7 kawasan di DKI Jakarta yang dapat dikembangkan menjadi area tematik. Misalnya kita lihat di sini ada di wilayah Grogol Petamburan, cocok untuk dikembangkan sebagai kawasan pendidikan. Lalu juga ada di kawasan Ragunan, akan cocok untuk dikonsentrasikan menjadi sentra pembangunan yang berkelanjutan. Ada juga di tematik di Kebonjeruk, kami coba untuk mengkaji untuk dikembangkan menjadi kawasan residensial. Kawasan-kawasan tematik ini kami namakan kajiannya yaitu development brief. Ini in-house ya Mbak Riri ya. Kami coba untuk kaji gitu ya dari aspek pengembangan kawasan serta finansialnya untuk mungkin tujuannya memberikan ide pada investor swasta kira-kira jika kawasannya dibuat seperti ini akan mendapatkan keuntungan seperti yang sudah kita kaji seperti itu, Mbak. Nilai seluruh pengembangan kawasan kurang lebih sekitar 157,3 triliun rupiah atau setara 9, miliar US dollar. Dan ketika ditambahkan semua total seluruh potensi investasi yang ditawarkan pada JIF 2026 ini yaitu sekitar kurang lebih 271,3 triliun rupiah atau setara 16, miliar US dollar dengan menggunakan nilai kurs APBN tahun 2026. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan, Mbak Riri. Terima kasih, kami kembalikan lagi. Potensinya besar sekali tadi ya, 270 triliun. Udah disediain nih satu wadah. Jadi silakan investor udah sangat enak karena bisa langsung cari A sampai Z di JIF 2026. Terima kasih Mbak Siska, Mbak Ezrin untuk penjelasannya. Nah, dengan penjelasan yang sudah dipaparkan, teman-teman ini juga harapannya adalah investor jadi semakin confidence karena kalau tadi penjelasan Pak Sakti sebenarnya kondisinya masih baik, lalu juga masih banyak juga potensi yang bisa digali di Jakarta. Tentunya ini untuk bersama membangun Jakarta menjadi kota urban yang berkelanjutan. Oke, dari seluruh paparan dan juga penjelasan yang telah diberikan oleh pihak penyelenggara dan juga kolaborator Jakarta Investment Festival 2026, nggak sabar banget karena rangkaiannya sudah mulai hari ini sampai nanti Agustus 2026 akan panjang dengan banyak acara yang sangat menarik dan nanti kita akan tunggu pastinya sampai Agustus nanti. Boleh tepuk tangan dulu untuk pemaparan dan juga statement dari ketiga narasumber kita pada pagi hari ini. Kita kayaknya akan langsung saja karena tadi kayaknya udah banyak sekali pertanyaan yang masuk dari teman-teman media. Saya akan berikan 2 sesi pertanyaan dan 1 sesi pertanyaan ada 2-3 pertanyaan yang akan langsung dijawab. Kita akan masuk sesi pertama terlebih dulu. Ada 3 pertanyaan yang sudah masuk. Pertanyaan pertama ini dari Vicky dari MNC. Pertanyaannya untuk Pak Sakti. Pak Sakti, bagaimana optimisme investasi yang akan hadir di Jakarta di tengah dinamika perekonomian dunia saat ini, Pak? Silakan. Ya, makasih Mbak Riri. Mungkin kalau kita menjawab terkait dan optimisme terkait investasi ya memang kita melihat bahwa tadi sebagaimana saya sampaikan bahwa Jakarta ini sebagai salah satu pusat ekonomi dan bisnis Indonesia memang perkembangannya masih relatif baik di tengah gejolak ekonomi dunia. Tadi dari sisi pertumbuhan ekonomi masih oke, kemudian inflasinya juga kita bisa sinergi Bank Indonesia dengan pemerintah daerah kita bisa menjaga laju inflasi di 2,49%, artinya ini di bawah nasional yang di kisaran 3%. Artinya ini bisa menjadi salah satu peluang bahwa kita bisa menjaga daya beli masyarakat Jakarta ini tetap tumbuh tinggi ke depannya gitu. Kemudian juga kami melihat bahwa berbagai proyek pembangunan proyek-proyek strategis infrastruktur yang sifatnya multi years ini tetap berlangsung dan tentunya tadi sebagaimana disampaikan dari DPMPTSP bahwa memang salah satu komitmen dari pemerintah Provinsi Jakarta adalah bagaimana mendorong investasi ini tetap menarik ya di Jakarta. Tadi seperti upaya-upaya untuk mengurangi birokrasi, kemudian juga komitmen untuk
mengurangi hambatan-hambatan dari investasi di Jakarta ini juga cukup terus berlanjut, dan tentunya ini kedepannya akan menjadi salah satu poin bahwa Jakarta bisa lebih prospektif ya kedepannya bagi calon-calon investor yang untuk masuk ke Jakarta. Itu mungkin yang saya lihat seperti itu, Mbak Riri. Oke, terima kasih Pak Sakti. Kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Andi dari Media Sinpo. Pertanyaannya untuk GIC, bagaimana realisasi investasi asing dan juga domestik di Jakarta? Silakan, Mbak. Terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana realisasi investasi asing maupun domestik di Jakarta? Untuk tahun 2025 sendiri, realisasi kita itu mencapai di tren positifnya, realisasi mencapai 270,9 triliun dari target sebesar 228,5 triliun. Capaian ini meningkat 12% dibandingkan dengan tahun 2024. Maka daripada itu, tahun 2025 sendiri kita sebagai provinsi kontributor investasi terbesar kedua tingkat nasional. Dan untuk secara lebih rincinya, kalau untuk PMDN sendiri kita di tahun 2025 itu sekitar 175,3 triliun dan menempati peringkat pertama secara nasional. Tapi kalau PMA-nya atau penanaman modal asingnya kita mencapai USD 6 miliar atau setara dengan 95,6 triliun dan menempati peringkat ketiga secara nasional. Dan ini semua kita tahun 2025 itu menggunakan kurs APBN tahun 2025 ya Mbak Riri. Selanjutnya yang untuk tahun 2026-nya sendiri, dengan triwulan 1 tahun 2026 ini kita realisasi investasinya mencapai 78,7 triliun. Sehingga Jakarta ini menempati provinsi tertinggi nih di tingkat nasional. Tapi itu baru triwulan 1 ya Mbak Riri ya, kita belum year on year-nya gitu. Untuk PMDN-nya sendiri untuk triwulan 1 ini kita sudah sebesar 47,9 triliun, itu peringkat pertama di nasional. Lalu untuk penanaman modal asingnya itu sebesar kurang lebih 1,9 miliar atau setara dengan 30,8 triliun. Nah, untuk PMA tahun 2026 first quarter kita nih kita masih di peringkat kedua di tingkat nasionalnya, dan ini pun juga kita menggunakan kurs APBN tahun 2026 untuk kuartal pertamanya. Nah, selanjutnya jika dibandingkan dengan triwulan 1-nya 2025, terus untuk kita bandingkan di triwulan 1 untuk 2026 itu kita year on year-nya itu kita meningkat Mbak Riri sekitar 12,9%. Nah, itu sekitar 69,8 triliun 69,8 triliun itu tahun 2025 menjadi 78,7 triliun di tahun 2026. Kurang lebih seperti itu Mbak Riri untuk jawabannya. Terima kasih. Oke, baik. Jadi peningkatannya masih cukup baik ya saat ini, Bu. Terima kasih Mbak Ezrin. Kita langsung menuju ke pertanyaan ketiga. Ada pertanyaan dari Rias dari Berita Nasional. Pertanyaannya, untuk GIC, berapa sebenarnya jumlah dan juga total nilai proyek yang ditawarkan di JIF tahun ini? Silakan mungkin Mbak Siska yang mau menjawab. Terima kasih pertanyaannya Mas Rias ya. Izin menjawab, kalau tahun ini seperti yang tadi sudah dijelaskan, Jakarta menawarkan 40 proyek strategis senilai sekitar untuk proyek BUMD, BUMN dan BLUD sekitar 114 triliun rupiah atau setara 6,9 miliar US dollar, dan juga ada kawasan tematik juga yaitu sekitar 157,3 triliun atau setara 9,5 miliar. Jadi total investasi yang ditawarkan potensinya di JIF 2026 itu sekitar 271,3 triliun rupiah atau setara 16, miliar US dollar. Jadi tadi sudah disampaikan juga proyek-proyek ini merupakan proyek milik BUMD DKI Jakarta, ada 10, diantaranya ada juga BLUD, BUMN. Kami sebutkan beberapa, diantaranya ada Jakarta Asset Management Center,
atau kita tahu sebagai JAMC. Lalu ada PT MRT Jakarta, PT MITJ, ini anak usaha dari MRT Jakarta. Lalu ada PT Transjakarta, PT Pembangunan Jaya Ancol, PT Jakarta Propertindo, Jakpro, dan anak usahanya yaitu PT Pulau Mas Jaya. Lalu di BUMD kami juga ada JIEP, Jakarta Industrial Estate Pulau Gadung, lalu ada Jakarta Experience Board, dan Perumda Pasar Jaya juga yang setiap tahun ada proyeknya nih, Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Paljaya, Pamjaya, dan yang terbaru ini ada Lembaga Aset Manajemen Negara atau Elman, lalu ada Perumnas, lalu ada Kawasan Berikat Nusantara atau KBN, lalu ada PT Adi Commuter Property ADCP, dan yang terakhir adalah PT Wika Realty. Jadi BUMN, BUMD, BLUD, dan BLU serta kawasan-kawasan potensial ini kami promosikan di JIF 2026 di bulan Agustus 2026 gitu, Mbak. Oke. Jadi banyak sekali tadi kawasannya yang bisa digali, lalu juga BUMN, BUMD, BLUD, BLU-nya juga banyak. Jadi silahkan kembali kami ingatkan ini acaranya sampai Agustus ya, Mbak Ezrin, sampai Agustus 2026 banyak sekali rangkaiannya. Dan dengan demikian teman-teman media yang sudah hadir, ini juga sekaligus menutup sesi tanya jawab dan juga press conference kita pagi hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada para narasumber yang sudah berkenan meluangkan waktu dan juga semua teman-teman media yang bersedia hadir pada pagi hari ini dan berpartisipasi aktif dalam mengikuti press conference dari awal hingga akhir. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk kita menutup acara pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak Ibu hadirin sekalian. Mari kita dukung rangkaian kegiatan menarik dari Jakarta Investment Festival JIF 2026 yang akan diselenggarakan dari bulan Juni sampai Agustus 2026. Semua rangkaiannya bisa langsung dilihat dan dipantau, disimak di akun Instagram @gic.jakarta dan juga @Jakarta Investment Festival. Teman-teman media yang hadir juga bisa langsung melihat website resminya di laman invest.jakarta.go.id. Saya Pascal Siswari, undur diri. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.